أحمد، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. نحن بكتاب الفقه الأكبر. أين وصلنا؟ على حسب ما ذكرت قبل رمضان، يعني عند قول المؤلف رحمه الله: والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف. betul شيخي؟ ولكن يده صفته بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف. إلى هنا. الآن خلق الله تعالى أشياء من لا شيء. بعده نبدأ من بعده. نعم. بعد لأن العلامة عندي هنا أنه أن نبدأ من عند خلق الله تعالى الأشياء من لا شيء. على راحتكم شيخي. لأن العلامة التي أنا وضعتها موجودة هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى نذكر بإخلاص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخلصوا النية لله تبارك وتعالى. يعني معناه أن الله أخرج هذا العالم، كل العالم، من العدم. الماء الله هو الذي أخرجه من العدم بلا أصل. أما ما بعده، ما بعد الماء، أخرجه من أصل هو الماء. وهذا كلام لا يتنافى أن الماء أصل الأشياء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Syekh tadi mengingatkan kepada kita semuanya terhadap sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu akan diterima bernilai ibadah dengan sesuai dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan pahala atas apa yang dilakukannya sesuai dengan yang diniatkannya terhadap perbuatan tersebut. Maka penting bagi kita dalam kesempatan kali ini untuk meluruskan niat kita ikhlas hanya ingin mengharapkan ridha dan juga balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan memulai kitab Matan Al-Fiqhul Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi muallif sebagaimana telah dibacakan oleh Syekh tadi, beliau mengatakan, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan, khalaqallahu ta'ala al-asya'a la min syai'in. Khalaqallahu ta'ala al-asya'a la min syai'in. Maknanya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu bukan dari sesuatu apapun. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, pencipta segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu bukan dari sesuatu apapun. Artinya apa? Allah menciptakan alam semesta ini dari tiada. Jadi semuanya awalnya itu adalah tiada. Tidak ada sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azal. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang pertama kali yang bernama al-ma', atau dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, artinya adalah air. Allah Ta'ala menciptakan air sebagai makhluk Allah yang pertama. Makhluk Allah yang pertama. Allah menciptakan air tanpa dasar.
tanpa bahan dasar dari sesuatu yang lainnya. Jadi asalnya itu tiada, kemudian Allah Ta'ala menjadikan al-ma, air. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu selain air. Artinya apa? Allah menjadikan air ini sebagai bahan atau dasar dari diciptakannya makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi seperti itu. Segala sesuatu itu diciptakan Allah dari air. Jadi air itu adalah bahan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Sedangkan air diciptakan oleh Allah tanpa dasar, dari asalnya tiada kemudian menjadi ada. Nah. وكان الله تعالى عالما في الأزل بالأشياء قبل كونها لأن الله هو علام الغيوب يعلم كل ما كان وكل ما يكون وكل ما لا يكون فالله عالم بالأشياء قبل وجود هذه الأشياء جملة وتفصيلا. Kemudian Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan wa kana Allah taala aliman fil azali bil asya'i qabla kauniha, yang maknanya Allah taala pada azal mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu tersebut tercipta, sebelum adanya segala sesuatu. Ini karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui seluruh hal yang ghaib. Mengetahui segala sesuatu yang ghaib. Maka tidak ada sesuatu pun yang samar, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang mengetahui segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang dulu ada, segala sesuatu yang sekarang ada dan yang akan ada, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa saja hal yang tidak mungkin ada, yang tidak akan ada. Wallahu huwa alladhi qaddara al-ashya'a wa qadaha. قدرها بمعنى دبر الأمر أنها تكون هذه الأشياء على هذا الأمر، على هذا الشكل، على هذا النحو. وقضاها أي خلقها، فالله خلق الأشياء على حسب تقديره لها الأزلي. Kemudian Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan wa huwa alladhi qaddara al-asya'a wa qadaha, yang maknanya dan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mentakdirkan segala sesuatu. Mentakdirkan artinya apa? Menentukan segala sesuatu, menentukan, mengatur segala sesuatu, menjadikannya, mengaturnya dalam kondisi-kondisi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadaha, yang telah mengqadha segala sesuatu. Artinya mengqadha itu artinya adalah menciptakan. Jadi apa? Allah taala mengatur segala sesuatu sebagaimana terjadinya sesuatu tersebut, Allah yang mengaturnya, dan Allah juga yang menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan takdir, pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. نعم. ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته، يعني بتخصيصه، وعلمه، يعني الله عالم به، وقضائه، يعني خلقه. معناه خلقه أي إخراجه من العدم كل هذه الأشياء، وقدره أي تقديره. فالقدر غير القضاء. القضاء هو الخلق، والقدر هو التقدير أي التدبير. Kemudian Imam Abu Hanifah melanjutkan wala yakunu fid dunya wala fil akhirati syai'un
illa bimasyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Yang maknanya tidak ada sesuatu pun di dunia ataupun di akhirat kecuali illa bimasyiatihi, kecuali dengan masyiah Allah, artinya dengan dikhususkan oleh Allah, dengan dikehendaki oleh Allah. Yang menghendakinya terjadi adalah Allah, yang menghendakinya dalam kondisi-kondisi tertentu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmihi, artinya apa? Dengan ilmu Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada, yang terjadi di dunia dan di akhirat. Segalanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qada'ihi, artinya segala sesuatu yang ada di dunia dan juga di akhirat semuanya itu adalah diciptakan oleh Allah. Wa qada'ihi artinya adalah wa khalqihi. Artinya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia dan juga di akhirat. Khalqihi artinya apa? Penciptaan. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang ada. Jadi seperti itu. Dari yang awalnya tiada kemudian menjadi ada. Wa qadarihi, dengan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya qada dan qadar itu tidak sama. Itu berbeda. Qada itu adalah artinya al-khalq. Al-qada'u huwal khalq. Artinya apa? Qada itu adalah penciptaan. Allah taala mengqada sesuatu, artinya apa? Menciptakan sesuatu. Kemudian Allah mentakdirkan sesuatu, artinya apa? Mengatur, menghendakinya, mengaturnya dan menentukannya dalam kondisi-kondisi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya yang ada di dunia dan yang ada di akhirat nanti, ini semuanya dikehendaki, diketahui, ditakdirkan dan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم. وكتبه في اللوح المحفوظ، ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم. نعم. Dan ini semuanya yang ada di dunia ataupun di akhirat itu semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz, yang ada di Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi semuanya yang terjadi di dunia itu ditulis oleh Allah di dalam di Al-Lauh Al-Mahfuz. لو تشرحون هذه العبارة شيخي. الآن تأتي. نعم. والقضاء يعني الخلق، والقدر أي التقدير أي التدبير، والمشيئة أي التخصيص صفاته في الأزل بلا كيف. Kemudian di sini Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu menjelaskan wal qada. Qada tadi apa? Al-khalq, jadi penciptaan, sifat maha menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wal qadaru, al-qadar tadi apa? At-taqdir atau at-tadbir, yaitu pengaturan, penentuan. Jadi semua apa sifat maha mengatur Allah, sifat maha menentukan Allah. Wal masyiah, dan juga sifat al-masyiah. Al-masyiah itu adalah at-takhsis, mengkhususkan. Allah mengkhususkan sesuatu dalam kondisi yang mungkin ada pada dia, bukan pada kondisi yang lainnya. Ini namanya masyiah, yaitu menghendaki. Ini semuanya al-qada, al-qadar, al-masyiah, semuanya adalah sifatuhu, sifat-sifat Allah fil azal, pada azal. Jadi ini semuanya adalah sifat-sifat yang azaliyah, tidak bermula, bila kaifin, dan ini semuanya bukanlah sifat manusia, berbeda dengan sifat manusia. Nah. نعم. يعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما، يعني المعدوم يعلم الله أنه معدوم غير موجود،
ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده، ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودا، ويعلم أنه كيف يكون فناؤه. يعني معناه أن الله عالم الغيب والشهادة، عالم بكل شيء. ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائما، وإذا قعد علمه قائدا في حال قعوده، من غير أن يتغير علمه. يعني التغير ليس في الخالق، التغير في المخلوق. الله علم أن هذا المخلوق سيتغير حاله من صغير إلى كبير، من جالس إلى قائم إلى مستلق، من جاهل إلى عالم إلى جاهل، وهكذا. Nah, kemudian di sini Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tidak ada, bahwa perkara tersebut tidak ada. Allah taala ya'lamul ma'dum fi hali adamihi ma'duman. Jadi dalam kondisi perkara tersebut tiada, Allah mengetahui bahwa perkara itu adalah perkara yang tidak ada. Dan juga mengetahui wa ya'lamu annahu kaifa yakunu idza aujadahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui juga perkara yang tidak ada ini, seandainya Allah menjadikannya ada, Allah mengetahui bagaimana adanya perkara yang tidak ada tersebut. Wa ya'lamullahu al-mawjud fi hali wujudihi mawjudan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui sesuatu yang ada dalam kondisi ia ada. Allah mengetahui bahwa sesuatu tersebut ada. Dalam kondisi ada tersebut, wa ya'lam annahu kaifa yakunu fana'uhu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui bagaimana seandainya sesuatu yang ada itu tidak ada. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Yang ada, Allah mengetahuinya ada. Yang tidak ada, Allah mengetahuinya bahwa perkara tersebut tidak ada. Perkara yang tidak ada, seandainya Allah menjadikannya ada, Allah juga mengetahui bagaimana terjadinya. Seandainya sesuatu yang ada itu tidak ada, Allah juga mengetahui ketidakadaan sesuatu tersebut. Wa ya'lamullahu ta'ala al-qa'ima fi hali qiyamihi qa'iman. Allah juga mengetahui sesuatu yang berdiri. Dalam kondisi sesuatu ini berdiri, Allah mengetahui bahwa sesuatu itu berdiri. Wa idza qa'ada alimahu qa'idan fi hali qu'udihi min ghairi an yataghayyara ilmuhu. Dan sesuatu yang berdiri itu, jika ia duduk, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa perkara tersebut, sesuatu yang berdiri itu sudah duduk dalam kondisi ketika sesuatu tersebut duduk, min ghairi an yataghayyara ilmuhu, tanpa ilmu Allah berubah. Artinya apa? Ilmu Allah tidak berubah. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang berdiri, bahwa perkara tersebut, sesuatu itu berdiri. Dan ketika sesuatu yang berdiri itu duduk, Allah mengetahui bahwa sesuatu itu duduk. Tanpa Allah Ta'ala berubah ilmunya. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui segala sesuatu yang ghaib, segala sesuatu yang syahadah. Allah Ta'ala tidak ada satupun yang samar baginya. Yang berubah itu adalah makhluk. Yang berubah itu adalah yang diketahui oleh Allah, perkara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ilmu Allah, sifat maha mengetahui Allah itu tidak berubah. Sesuatu yang berdiri, yang kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, ini yang berubah. Tetapi Allah Ta'ala tidak berubah. Ilmu Allah, maha mengetahuinya Allah juga tidak berubah. Sama sekali tidak berubah.
Allah mengetahui segala sesuatu yang asalnya tiada, kemudian menjadi ada. Kalau sesuatu yang ada ini kemudian menjadi tiada, mengetahuinya semuanya. Sesuatu yang asalnya berdiri, kemudian duduk, kemudian tiduran, terlentang, dan seterusnya. Allah mengetahui ini semuanya dan mengetahui bahwa perkara tersebut berubah tanpa Allah berubah, tanpa ilmu Allah berubah. Mengetahui bahwa sesuatu itu awalnya tidak berilmu, tidak mempunyai pengetahuan, kemudian mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, kemudian kembali menjadi bodoh lagi. Allah Ta'ala mengetahui ini semuanya. Allah mengetahui bahwa sesuatu itu berubah, yang asalnya berilmu, kemudian tidak berilmu, dan seterusnya. Tanpa Allah berubah, tanpa ilmu Allah berubah. Nah, Maulana. Syekhi. Ya. أتممت. أتممت؟ نعم شيخ. طيب جيد. إذن ولكن التغير واختلاف الأحوال يحدث في المخلوقين. خلق الخلق سليما من الكفر والإيمان. يعني أول خروجه من العدم الإنسان ما كان يتصور شيئا. بعد أن خلقه على الأصل جعل فيه الإيمان في من شاء، والكفر بعد أن وجد هذا العبد خلق الله تعالى فيه الكفر. أول ما يخرج ما كان على الكفر، أول ما يوجد ما كان فيه كفر ولا كان شاعرا بالإيمان. هو لما يوجد أول ما يخلق ما كان متصورا للإيمان، كان خاليا من تصور الإيمان ومن تصور الكفر. Nah. Jadi ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perubahan terhadap ilmu Allah, tanpa Allah taala mempunyai ilmu atau pengetahuan yang baru. Akan tetapi perubahan dan pergantian kondisi-kondisi itu semuanya terjadi pada makhluk. Kemudian di sini Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau menjelaskan khalaqal khalqa saliman minal kufri wal iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk saliman minal kufri wal iman. Artinya apa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah awal mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tersebut tidak mempunyai tasawur sama sekali terhadap iman, tidak mempunyai tasawur sama sekali terhadap kekufuran. Artinya tidak beriman dan juga tidak kufur. Akan tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada sebagian hamba kekufuran sehingga dia menjadi orang yang kafir, orang yang non muslim. Kemudian menjadikan pada sebagian makhluk yang lainnya, sebagian hamba yang lainnya keimanan, sehingga orang tersebut menjadi seorang yang muslim, hamba tersebut menjadi hamba yang muslim. Akan tetapi pada dasarnya di awal mula diciptakan hamba tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut tidak ada tasawur sama sekali untuk beriman ataupun untuk melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Thumma khatabahum wa amarahum wa nahahum. فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه، وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له. هنا ما معنى خاطبهم شيخي؟ الله تبارك وتعالى خاطب الخلق
كلفهم يعني شيخي. كلمهم، خاطبهم بشيء، أمرهم. الآن يشرح ذلك. Jadi pada awalnya, pada dasarnya, awal mula ألست بربكم؟ أليس هو خاطبهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى لا إله لنا غيرك. الآن بعد قليل أشرح ذلك. Kemudian apa? Di awal mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu tidak mempunyai tasawur sama sekali untuk melakukan keimanan ataupun kekufuran sama sekali. Kemudian apa? Tsumma khatabahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka. Wa amarahum wa nahahum, dan memerintahkan mereka perkara-perkara dan melarang mereka untuk melakukan perkara-perkara yang lainnya. Maka dari sini kemudian apa? Fakafara man kafara, maka orang yang kafir kemudian apa? Menjadi kafir, terjerumus dalam kekufuran. Baik dengan bifi'lihi wa inkarihi wa juhudihil haqqa, dengan perbuatan dia. Jadi apa? Dia melakukan kekufuran, wa inkarihi, dan dengan cara dia mengingkari kebenaran, wa juhudihil haqqa, dan dia menolak atau membantah kebenaran. Dan ini semuanya terjadi bi khidlanillahi ta'ala iyyah, dengan cara Allah Ta'ala menciptakan kekufuran atau menciptakan kepada dia kemampuan qudrah untuk melakukan kemaksiatan dan juga kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya khidlan. Kemudian apa? Di sisi lain wa amana man amana bi fi'lihi wa iqrarihi wa tasdiqihi. Dan orang yang beriman itu pun menjadi orang yang beriman dengan apa? Dengan perbuatan dia melakukan keimanan, wa iqrarihi wa tasdiqihi, dan dengan apa? Dengan penetapan dia terhadap kebenaran, dan dia membenarkan dengan pembenaran dia terhadap kebenaran. Wa bi taufiqillahi ta'ala iyyahu wa nusratihi lahu, dan ini semuanya dilakukan oleh hamba yang mukmin tersebut dengan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Taufik yaitu apa? Dengan cara Allah Ta'ala menciptakan pada hamba tersebut kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan cara apa? Dengan cara Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada dia untuk berbuat taat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. أخرج ذرية آدم عليه السلام من صلبه على صور الذر، النمل الأحمر الصغير، الأرواح، الأجساد كانت بعد ما خلقت، فقط الذي كان خلق في ذاك الوقت هو جسد آدم وجسد حواء. فأخرج بعد أن أنزل آدم وحواء إلى الأرض في نعمان الأراك، أخرج من ظهر آدم أرواح ذريته، صورهم على صور الذر النمر الأحمر الصغير، فجعل لهم عقلا، هذا بنسخة جعلهم عقلاء، فخاطبهم، هنا خاطبهم يعني كلمهم وأمرهم ونهاهم. أولا شيخ قبل ذلك ما هو المكان الذي خلق فيهم هذه؟ نعمان الأراك. نعمان الأراك، نعم، في الحجاز. أخرج أرواح ذرية آدم من ظهره، صورهم على هيئة الذر النمر الأحمر الصغير. وهذا من حيث الشكل؟ أيوة، من حيث الشكل. كل إنسان على ما سيكون عليه، على الصورة التي سيكون عليها لاحقا، يعني بصورة الآدمي يعني، لكن أيوة، حجمه كحجم النمل الأحمر الصغير، يعني صورهم أحجامهم بحجم النمل الأحمر الصغير، لكن على صورة كل
على كل واحد على ما سيكون عليه لما يخلق، يعني بعد أن يخلق. فجعل لهم عقلا أو جعلهم عقلاء بنسخة أخرى، فخاطبهم يعني كلمهم. هنا رجعنا إلى خاطبهم التي ذكرت قبل السطرين. وأمرهم ونهاهم، أمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر. هنا تفصيلها. فقال لهم ألست بربكم؟ فقالوا لا إله لنا غيرك، بلى لا إله لنا غيرك. فأقروا له بالربوبية، فكان ذلك منهم إيمانا، فهم يولدون على تلك الفطرة. هذه الفطرة. ما هي الفطرة؟ الفطرة يعني على مقتضى أخذه الله من أرواح في يوم ألست. فالمعنى أنهم لما يخرجون من البطن شيخي مولانا لا يتصورون هذا ولا هذا، لا الإيمان ولا الكفر. نعم. لو أعدتم صوتكم كان متقطعا. أيوة. ما معنى الفطرة هذه من عند هذا الكلام؟ ما معنى الفطرة؟ الفطرة معناها على مقتضى ذاك العهد القديم الذي أخذه الله تعالى من أرواح ذرية آدم حين أخرجهم من ظهره في يوم ألست. نعم. فلما يولد الإنسان يولد على مقتضى ذلك، وهو لا يعلم شيئا، لا يتصور لا ما هو الإيمان ولا ما هو الكفر، وينسى ذاك العهد القديم. متى يذكر ذاك العهد القديم؟ بعد أن يموت، أن تخرج الروح من جسده، يتذكر ذاك العهد القديم. ما معنى على مقتضى ذاك العهد؟ يعني هم يكونون، نحن لما نقول أنه الولد يولد على الفطرة، يعني على مقتضى ذاك العهد، أنهم قالوا لا إله لنا غيرك. ثم بعد ذلك إما أن يعلم الإيمان فيثبت عليه، وإما أن يعلم الكفر فيتحول إليه. نعم. لما اتضح لي شيخي ما معنى مقتضى ذلك العهد؟ يمكن المقتضى ذاك العهد الذي هو أن الله خاطبهم، أمرهم بالإيمان، نهاهم عن الكفر، وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فشهدت الأرواح في ذاك اليوم أنه لا إله إلا الله. فلما يولد الولد يولد على مقتضى ذاك العهد. لذا نحن نقول أن من مات دون البلوغ لا يسجل عليه الكفر الذي يفعله، فيما لو فعل كفرا أو حصل منه كفر، وأنه يموت على مقتضى ذاك العهد فيدخل الجنة. نعم. إن شاء الله. Jadi kemudian Imam Abu Hanifah setelah ini tadi memperinci penjelasan yang lebih lanjut dari ini semuanya. Artinya apa? Akhraja dzurriyyata Adam alaihi salatu wa alaihi salam min sulbihi ala suwarid dzarri. Artinya keturunan, anak turun Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala mengeluarkan mereka, bukan berarti mengeluarkan jasad-jasad mereka, tapi mengeluarkan ruh-ruh mereka. Pada saat itu belum ada jasad sama sekali, jasad manusia belum ada sama sekali kecuali jasad Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan jasad Sayyidah Hawa radhiyallahu anha.
Artinya apa? Belum ada kecuali jasad dua manusia ini saja. Sedangkan manusia yang lainnya belum tercipta jasad-jasad mereka. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ruh-ruh atau nyawa-nyawa umat manusia seluruhnya dari punggung Nabi Adam alaihi salatu wassalam di suatu tempat di Hijaz yang bernama Nu'manul Arak. Nu'man al-Arak berarti apa? Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam sudah berada di bumi. Di Hijaz. Di Hijaz kemudian apa? Dalam bentuk ala suwari az-zarri. Artinya apa? Dalam ukuran an-naml al-ahmar as-saghir. Jadi apa? Dalam ukuran semut merah yang kecil. Tapi apa? Dalam bentuk yang Allah Ta'ala jadikan mereka dalam bentuk tersebut nanti ketika mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuknya, jadi mereka yang dikeluarkan oleh Allah dari punggung Nabi Adam itu adalah ruh-ruh atau nyawa-nyawa seluruh manusia, hanya ruhnya saja tanpa jasad. Tapi apa? Dalam bentuk jasad yang akan Allah jadikan mereka dalam bentuk jasad tersebut nanti. Tapi ukurannya adalah seukuran semut merah yang kecil. Jadi kecil-kecil, bukan pada ukuran mereka yang akan dijadikan oleh Allah dalam ukuran tersebut. Jadi seperti itu. Dalam kondisi ini mereka tidak mempunyai tasawur terhadap keimanan ataupun kekufuran sama sekali. Kemudian apa? Allah Ta'ala faja'ala lahum aqlan. Allah Ta'ala menjadikan pada mereka akal, menjadikan mereka berakal. Sebagian nuskhah disebutkan bukan faja'ala lahum aqlan, tapi apa? Faja'alahum uqala. Jadi apa? Kemudian Allah Ta'ala menjadikan mereka berakal. Jadi apa? Menjadikan akal ada pada ruh-ruh atau nyawa-nyawa tersebut. Setelah mereka berakal, maka apa? Fakhatabahum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada mereka. Wa amarahum. Tadi di awal disebutkan Allah Ta'ala memerintahkan mereka dan melarang mereka. Memerintahkan apa? Wa amarahum bil iman. Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk beriman. Melarang apa? Wa nahahum 'anil kufur, dan melarang mereka untuk terjerumus dalam kekufuran, melakukan atau mengucapkan kekufuran dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada nyawa umat manusia. Apa firman Allah? Faqala alastu birabbikum. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada mereka, alastu birabbikum, yang maknanya bukankah aku, yakni Allah, Tuhan kalian, bukankah aku Tuhan kalian? Artinya apa? Allah meminta kepada mereka untuk menetapkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kemudian seluruh nyawa manusia ketika itu, mereka kemudian mengatakan bala syahidna. Kemudian mereka mengatakan, ya wahai Tuhanku, kami bersaksi la ilaha lana ghairuka, tidak ada Tuhan bagi kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Artinya mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqarru lahu birrububiyah. Maka semua nyawa manusia, semuanya tanpa terkecuali, mereka semuanya menetapkan bagi Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, pencipta mereka semuanya. Dengan seperti ini, fakana dzalika minhum iman. Maka dengan seperti ini, maka ini adalah keimanan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka semuanya itu beriman pada hari persaksian tersebut, persaksian alastu birabbikum. Persaksian bukankah aku, yaitu Allah Tuhan kalian, mereka semuanya bersaksi bala, ya wahai Tuhanku, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami,
tidak ada Tuhan bagi kami kecuali Engkau ya Allah. Maka dengan seperti ini kemudian apa? Fahum yuladuna ala tilkal fitrah. Mereka kemudian apa? Mereka kemudian dilahirkan oleh Allah, bukan dilahirkan dari rahim Allah, bukan. Tapi apa? Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir di dunia ini. Ala tilkal fitrah. Artinya apa? Sesuai dengan iqtida atau muqtada persaksian tersebut, sesuai dengan keniscayaan persaksian mereka tersebut. Mereka pada hari dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya beriman kepada Allah. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh-ruh tersebut pada jasad-jasad, pada raga-raga yang diciptakan oleh Allah untuk mereka, kemudian dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim ibu-ibu mereka, Allah taala menjadikan mereka semuanya lupa akan persaksian tersebut. Lupa sama sekali, tidak teringat sama sekali bahwa mereka telah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan, tiada pencipta yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi apa? Mereka lupa. Tetapi apa? Mereka terlahir atas dasar fitrah. Fitrah ini bukan berarti mereka ketika lahir mengetahui Allah, bukan berarti mereka ketika lahir itu sudah ma'rifat, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak. Mereka ketika lahir tidak berilmu. Mereka ketika lahir lupa sama sekali terhadap persaksian yang telah mereka persaksikan pada hari lastu bi rabbikum. Lupa sama sekali. Akan tetapi mereka terlahir atas dasar fitrah, artinya apa? Atas dasar keniscayaan persaksian yang telah mereka persaksikan di hari alastu bi rabbikum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika misalnya seseorang meninggal dalam kondisi belum baligh, meninggal dalam kondisi belum baligh, maka apa? Maka kekufurannya itu tidak tercatat bagi dia. Karena apa? Karena keniscayaan dari persaksian dia ketika di hari alastu bi rabbikum bahwa dia adalah seorang mukmin, ya kan? Tetapi ketika di dunia dia lupa. Dia lupa dan dia belum baligh, meninggal dalam kondisi belum baligh, meskipun dia melakukan kekufuran, maka kekufurannya ini tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Dan nanti di akhirat, nanti dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga selama-lamanya. Ini maksud dari keniscayaan persaksian di hari alastu bi rabbikum. Jadi seperti itu. Jadi mereka ketika dilahirkan itu lupa, sama sekali lupa bahwa mereka telah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada pencipta bagi mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan mereka teringat lagi? Ketika ruh-ruh mereka, nyawa-nyawa mereka sudah terpisah dari jasad. Ketika nyawa mereka sudah terpisah dari jasad, mereka meninggal. Artinya apa? Dengan seperti ini Allah Ta'ala menjadikan mereka semuanya teringat atas persaksian yang telah mereka persaksikan di hari alastu bi rabbikum. Disitulah mereka baru teringat. نعم شيخي. تريد أن نقف إلى هنا ونسأل إن كان يوجد أسئلة أم نكمل قليلا بعد هذا المقطع؟ يعني أليس بقي هناك جملتين شيخي؟ أظن. بلى. طيب. ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير. Jadi orang yang أما من كان على الإيمان ومن وداوم أن لا إله إلا الله. شيخي صوتكم كان متقطعا لو أعدتم من أول الجملة. ومن كفر بعد ذلك
يعني بعد أن خلق فتعلم الكفر وكفر فقد بدل وغير، لأنه كان على الإيمان ثم خرج من الإيمان. ومن آمن وصدق تعلم الإيمان وصدق وهو على الإيمان فقد ثبت عليه وداوم، ولم يجبر أحدا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان. يعني هذا فيه نفي للجبرية. ولا خلقهم مؤمنا ولا كافرا، ولكن خلقهم أي أوجدهم أشخاصا. والإيمان والكفر فعل العبد، يعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا، فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا في حال إيمانه. معنى ذلك الله علم في الأزل أن هذا العبد لما يؤمن أنه مؤمن، ثم لما يكفر أنه كافر. في الأزل علم هذا وهذا، علم حال كونه مؤمنا وحول كونه كافرا في الأزل، من غير أن يتغير علمه وصفته. شيخي صرت أنا لست مركزا، لا سيما هناك دخل في أمر الجبر. يعني خلاص أظن كما قلتم أولا لو نعيد هذا البحث في اللقاء القادم إن شاء الله شيخ. ماشي، إذا سألهم إن كان يوجد عندهم سؤال. Nah, jadi penerjemahnya udah nggak fokus lagi, terlebih lagi ada masalah yang perlu apa istilahnya fokus di sini. Jadi insya Allah akan diulang, pembahasan setelahnya ini akan diulang di pertemuan yang akan datang. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan dikasih kesempatan oleh Syekh Fadi rahimahullah. Silakan dibuka mic-nya atau ditulis lewat chat. Aja mana fokus ini kan Mbak Yuni. Tri, ya. Jadi gimana ini? Nggak jelas tadi suaranya Mbak siapa tadi? Pak Batowi. Saya menyimak aja Ustadz, belum bertanya, maaf. Oh iya. Nah, ya. Ini buka mic, saya kira mau bertanya. Ya, belum. Yang lain dulu. Anda Mayasari. Enggak bertanya? enggak Ustaz, tadi pencet. Oh iya, Aiz. Enggak ada Ustaz. Iya. Ada yang bertanya? Ustadz, Nah, masalah pernah nih. yang masalah itu Ustadz, yang apa? Yang makhluk yang pertama tadi boleh diulang Ustadz? Makhluk yang pertama gimana maksudnya? Yang mana? Yang pertama tadi yang air itu Ustadz, yang masalah air tadi penjelasannya itu gimana Ustadz? Oke. Syekhi. Tunggu. Syekhi. نعم. أخونا فناني سأل يعني طلب منكم أن تعيدوا شرح أول الخلق. الماء هو أول الخلق. نعم. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفي الحديث: كل شيء خلق من الماء. وحديث الذي رواه البخاري وابن الجارود وغيرهما: كان الله ولم يكن شيء غيره
وكان عرشه على الماء. فكل هذا يدل الآية والأحاديث الشريفة تدل على أن أول الخلق هو الماء. خلقه الله من غير أصل، ثم جعل الماء أصلا لكل شيء. ونحن نقصد بالماء الذي هو أول الخلق ليس الماء الذي هو في الدنيا، لا، إنما الماء الذي هو تحت العرش. وهذا الماء الذي نحن نعرفه في الدنيا بعد أن نزل إلى الأرض تغيرت صفاته إلى الصفات التي نحن نعرفها. ذاك الماء الذي هو تحت العرش هو أول المخلوقات، ومنه خلقت سائر المخلوقات. نعم. Nah, jadi untuk pertanyaan Mas Fannani dan juga penting untuk didengarkan oleh semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu yang hidup dan juga yang tidak hidup. Itu dari apa? Dari al-ma', dari air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam salah satu hadisnya, "Kullu syai'in khuliqa minal ma." Hakadha syekhi awal al-hadits alladhi dzakartum. Nah. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dari air. Yang lainnya tidak membuka mic ya. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah dari air. Kullu syai'in khuliqa minal ma'. Ini salah satu hadis Rasulullah. Dalam hadis yang lainnya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ibnul Jarud dan juga Imam Al-Baihaqi dan juga selain mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Allah ada pada azal, ada tanpa permulaan, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah, sesuatu apapun itu. Tidak ada sesuatu apapun selain Allah pada azal. Kemudian apa? Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan arsh, menciptakan arsh di atas air. Artinya Allah menciptakan air terlebih dahulu, kemudian menciptakan arsh di atas air. Jadi ayat tersebut dan juga hadis-hadis yang telah disebutkan dan juga ada dalil-dalil yang lainnya, ini semuanya menunjukkan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah air, al-ma. Air ini adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah min ghairi aslin, tanpa ada bahan dasar dari makhluk yang lainnya. Jadi asalnya tidak ada sama sekali makhluk satupun, kemudian apa? Allah menciptakan air. Jadi apa? Tanpa ada bahan, tanpa ada dasar yang lainnya. Kemudian Allah menjadikan air ini bahan dari sesuatu yang lainnya, bahan diciptakannya makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi seperti itu. Akan tetapi air yang dimaksudkan di sini yang merupakan makhluk Allah yang diciptakan pertama kali, ini bukan air yang ada yang kita ketahui di dunia ini yang kita minum dan seterusnya, bukan. Akan tetapi air yang dimaksud di sini yang diciptakan oleh Allah pertama kali sebelum diciptakannya segala sesuatu yang lainnya adalah air yang berada di bawah arsy di atas surga. Kemudian dari air ini kemudian diciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk air yang di dunia ini. Air yang di dunia ini diciptakan oleh Allah dari air yang ada di bawah arsy. Tapi apa? Berubah sifatnya dan kondisi-kondisinya sehingga menjadi air yang ada di dunia ini sebagaimana yang kita ketahui bersama. Jadi seperti itu. Paham ya, Mas Fannani?
Naam Ustaz, syukran. Wassalam. غير هذا هناك من يسأل أن تعيد ما اسم المكان الذي أخرج الله تعالى فيه أرواح ذرية آدم. اسمه نعمان الأراك في الحجاز، Fil- ناحية في الحجاز. Nah, jadi nama tempat yang di situ dikeluarkan ruh-ruh semua manusia dari punggung Nabi Adam itu namanya adalah Nu'man al-Arak bil hamzati thumma ra thumma al-alif thumma al-kaf hakadha syekhi. الأراك نعم. Al-Arak hakadha. Jadi namanya Nah. adalah Nu'manul Arak pakai kaf. Salah satu tempat yang ada di Hijaz. غير هذا Ana Syekh. هناك سؤال مولانا. نعم. يعني لو أعدتم متى يكون الشخص كافرا أو مسلما بعد ولادته؟ أليس قال في الأول يعني كان على الإيمان على الشهادة؟ لو نعم. أعدتم هذا الشيء. يعني هو لما يولد على مقتضى تلك الفطرة ذاك العهد، أنه اعترف أنه لا إله إلا الله، ثم لما اختلط الروح بالجسد نسي ذاك العهد القديم فيولد ولا يذكر شيئا، ثم إن علم الإيمان يكون قد ثبت عليه، إن علم الإيمان وكان عليه ثبت على الإيمان. Jadi وإن علم متى يجري عليه القلم؟ بعد البلوغ. قبل البلوغ لا يجري عليه القلم. يعني لو تلفظ باللفظ الكفري أو فعل الفعل الكفري أو اعتقد الاعتقاد الكفري لا يجرى عليه القلم، لا يكفر. متى يكفر ويحسب أنه كفر ويعاقب على ذلك؟ بعد أن يبلغ. إن كفر عند البلوغ أو بعد البلوغ عندئذ يسجل عليه أنه كفر. أما قبل ذلك لا يسجل عليه قلم السيئات، لا يجري عليه قلم السيئات، فإن مات يدخل الجنة. نعم. لكن هو لو تلفظ بالكفر نقول كفر من حيث اللفظ، أنه تلفظ بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا، لكن لا يجري عليه ذلك إلا بعد البلوغ. Nah, jadi sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa ruh-ruh atau arwah manusia, nyawa-nyawa manusia pada hari alastu birabbikum, kemudian mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berakal, kemudian Allah taala berfirman kepada mereka, bukankah aku adalah Tuhanmu? Kemudian mereka semuanya menjawab, iya, tiada Tuhan pencipta kami kecuali Engkau ya Allah. Jadi semuanya mereka dengan seperti ini mereka semuanya beriman. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan nyawa manusia menyatu bercampur dengan raga manusia, dengan jasad manusia, Allah taala menjadikan nyawa mereka ini lupa sama sekali terhadap janji atau sumpah yang mereka ucapkan di hari alastu birabbikum tersebut. Kemudian jadi apa? Dalam kondisi seperti ini dia lupa sama sekali.
tidak mengetahui siapa Tuhannya, tidak mengetahui apa istilahnya itu hari persaksian, hari sumpah tersebut, tidak tahu sama sekali, lupa. Kemudian kapan dia dikatakan beriman ataupun dikatakan kufur? Dia dikatakan beriman jika dia kemudian belajar keimanan, kemudian mempercayai keimanan tersebut, maka di sini dikatakan dia tetap dalam keimanan, dia kemudian konsekuen terus menerus, jadi tetap dalam kondisi iman. Jadi awalnya mukmin kemudian menjadi mukmin. Jadi dia tetap dalam keimanan, dia menjadi seorang yang beriman, mukmin. Akan tetapi jika seorang anak yang terlahir ini kemudian dia mempelajari kekufuran, meyakini kekufuran, melakukan kekufuran dan seterusnya, kemudian dia menjadi orang kafir, maka dia di sini dikatakan dia telah berubah, berpindah dari yang asalnya itu mukmin kemudian menjadi kafir di sini. Jadi akan tetapi catatan pena akan perbuatan hamba, akan perbuatan seseorang itu tidak dicatat kecuali setelah dia baligh. Jadi setelah dia baligh, maka disinilah dicatat pena keburukan, catatan keburukan, kekufuran, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, disinilah baru dicatat. Adapun sebelum itu, sebelum baligh, maka kekufuran apapun itu, kemaksiatan apapun itu yang dilakukan oleh seorang anak selama dia belum baligh, maka tidak dicatat oleh malaikat. Artinya tidak dicatat atas dia. Dia tidak mendapatkan mara bahaya atas hal itu. Tapi bukan berarti di sini, ini tambahan dari saya, catatan dari saya, bukan berarti kita membiarkan seorang anak melakukan kekufuran, mengucapkan ucapan kekufuran, apalagi kita menyuruh dia untuk untuk mengucapkan atau meyakini atau melakukan sebuah kekufuran. Jadi bukan seperti itu maknanya. Dia belum dicatat, artinya dia tidak mendapatkan mara bahaya atas kekufuran yang diyakininya, atas kekufuran yang diucapkannya atau diperbuatnya selama dia belum baligh. Jadi ketika dia kemudian tetap dalam kekufuran tersebut sampai baligh, maka di sini kemudian dikatakan dia benar-benar orang yang kafir, orang non muslim yang dia akan mendapatkan mara bahaya atas kekufuran yang tetap diyakininya atau dilakukannya setelah baligh. Jadi Jadi dia selama dia belum baligh, dia belum dikatakan pena keburukan, pena kemaksiatan ataupun kekufuran itu belum dicatat kepada dia. Artinya seandainya dia meninggal dalam kondisi ini sebelum baligh, dalam kondisi mengucapkan ucapan kufur, terjatuh dalam kekufuran sebelum baligh, maka dia tidak mendapatkan siksa sama sekali. Karena dia terlahir dari fitrah itu, terlahir dari keniscayaan sumpah yang telah dilakukannya, yang telah diucapkannya pada hari alastu birabbikum. Maka nanti dia akan mendapatkan, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal abadi di dalam surga. Tapi dari segi individunya, kita katakan anak tersebut terjatuh dalam kekufuran. Orang beranak yang kafir, anak non muslim terjatuh dalam kekufuran. Tapi apakah ini akan berbahaya bagi dia jika dia dalam kondisi seperti ini meninggal sebelum baligh? Kita katakan tidak membahayakan bagi dia. Tetapi dikatakan dia non muslim, bukan seorang yang muslim, orang yang kufur. Nah, jadi DRDN. Waalaikumsalam. Ini jawaban dari pertanyaan antum. Semoga ini semuanya bisa memahamkan. Ustadz, ada pertanyaan ini Ustadz. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada
ayat yang mengatakan astu dirabbikum ya, Ustaz ya. Jadi manusia ini bahwa bersumpah tidak ada lain yang kita sembah kepada Allah, itu bersumpahnya. Jadi jin itu ada jin Islam, ada jin kafir. Apakah dia itu termasuk juga alastu birabikum? Terima kasih Ustaz. sama-sama. Syekhi, hunaka su'al Syekh. Hal hasala ma'al jin مثل ما حصل مع الإنس من أنهم يعني سبق لهم العهد ألست بربكم قالوا بلى يعني نحن الذي سمعناه أن وفي نص القرآن أن هذا حصل لذرية آدم. Jadi untuk Pak Said tadi pertanyaannya apakah terjadi pada jin juga seperti itu, maka beliau menjawab bahwa yang pernah kita dengar dari guru kita dan juga yang dijelaskan di dalam nas Al-Quran bahwa peristiwa tersebut terjadi pada umat manusia. Jadi keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sedangkan jin tidak pernah kita dengar dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ada yang bertanya lagi? أظنه خلاص شيخي ما في سؤال بعد. طيب بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. غفر الله لي ولكم. أماتني الله وإياكم على التقوى. آمين. الله يتوفانا على الإيمان ويجمعنا في الجنة. Amin. نهلل ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله La إلا ilaha الله. illallah. اللهم Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. صل وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. Amin. Wa fiikum. Aduh, mau pertanyaan.